Ribuan tentara tiada, perang Armenia-Azerbaijan kian mengganas. Perang Armenia-Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh masih terus berlanjut. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengklaim berhasil menghabisi nyawa lebih dari 2.000 tentara Armenia, beserta sejumlah unit kendaraan tempur dan sistem persenjataan. Baku tembak antara tentara angkatan bersenjata Azerbaijan dan pasukan angkatan bersenjata Armenia yang didukung tentara bayaran angkatan bersenjata Artsakh Nagorno-Karabakh sudah terjadi sejak 27 September 2020. Yang terbaru, Kementerian Pertahanan Azerbaijan kembali meluncurkan data terbaru jumlah korban jiwa dan sejumlah unit kendaraan serta sistem persenjataan pasukan Armenia yang hancur. Dikutip FIFA Militer dari situs resminya, Kementerian Azerbaijan menyebut berhasil menghancurkan 130 unit tank dan kendaraan lapis baja militer Armenia. Selain itu, 200 unit artileri berupa sistem roket peluncur ganda, peluncur granat, 25 unit sistem pertahanan udara, 6 pos komando dan pos pantau, 5 depot amunisi, 50 senjata anti-tank, dan 55 kendaraan militer Armenia juga berhasil dihancurkan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pasukan Azerbaijan diklaim berhasil menghancurkan 1 unit sistem udara canggih S-300 buatan Rusia. Sistem pertahanan udara S-300 milik Armenia luluh lanta dihantam rudal Azerbaijan. Dalam pertempuran di wilayah Susaken Kojali, Kementerian Pertahanan Armenia juga memastikan jika pasukannya berhasil menghabisi 2.300 tentara musuh. Mulai dari 27 September hingga pagi ini, sekitar 2.300 prajurit musuh tiada dan terluka. Sekitar 130 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, lebih dari 200 artileri, sistem roket, peluncuran ganda, peluncuran granat, sekitar 25 sistem pertahanan udara, 6 pos komando dan posko pantau, 5 depot amunisi, sekitar 50 senjata anti-tank. 55 kendaraan hancur, terpaksa tidak beroperasi, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Selama pertempuran kemarin di wilayah Suskanen Kojal, pada satu sistem unit rudal anti pesawat S-300 dihancurkan, lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Kementerian Pertahanan Azerbaijan juga mengonfirmasi jika pasukannya di lapangan telah mengetahui pergerakan jumlah pasukan Armenia ke arah Magadis. Militer Armenia diprediksi akan melancarkan serangan alasan ataupun balasan untuk mendapatkan kembali posisi yang berhasil direbut tentara Azerbaijan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Armenia belum memberikan konfirmasi terkait klaim data perang yang dipublikasikan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, perang antara pasukan bersenjata Azerbaijan dan Armenia kembali pecah di perbatasan Nagorno-Karabakh. Ketegangan antar negara tetangga itu terjadi pada hari Minggu pagi 27 September waktu setempat. Setelah tentara Azerbaijan melakukan mobilisasi pasukan besar-besaran dan melakukan serangan balik kepada pasukan militer Armenia atas serangan yang terjadi pada 16 September 2020 lalu. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah korban jiwa atas konflik yang terjadi sejak tahun 90-an itu. Menyikapi perang tersebut, Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Manstakanyan menghubungi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Stephen Biegun melalui sambungan seluler pada hari Minggu kemarin. Keduanya membahas situasi terkini di Nagorno-Karabakh, meskipun tidak dijelaskan secara rinci apa isi percakapan kedua petinggi negara itu. Diduga kuat Armenia meminta dukungan kepada Amerika Serikat untuk menghadapi Azerbaijan yang didukung penuh oleh kekuatan pasukan Turki. Tidak hanya itu, dikutip FIFA Militer dari Sputnik News pada Senin 28 September 2020, Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mantakasyanyan tidak hanya meminta dukungan dari Amerika Serikat saja. Dia juga dikabarkan telah menghubungi Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Kanada François Philippe Cantin, dan Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias.
Menteri Luar Negeri Iran Zarif menyatakan keprihatinannya atas konflik antara Azerbaijan dan Armenia tersebut. Zarif berharap kedua belah pihak dapat duduk bersama ketimbang memilih jalan konfrontasi untuk menyelesaikan persoalan di Nagorno-Karabakh. Iran siap menjadi mediator pembicaraan antara Armenia dan juga Azerbaijan, kata Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif. Sementara itu, salah satu kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden menyatakan keprihatinannya atas konflik di Nagorno-Karabakh tersebut. Menurutnya, eskalasi permusuhan tersebut dapat menyebabkan konflik regional yang lebih besar. Dia juga meminta pihak ketiga untuk terlibat sementara grup Minsk mencoba untuk membawa dua negara yang berkonflik untuk duduk bersama di meja perundingan. Pemerintah Trump juga perlu meningkatkan upaya diplomatiknya bersama dengan sesama OSCE atau Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Grup Minsk bersama-sama memimpin Prancis dan Rusia untuk mencari resolusi damai dan untuk mendukung langkah-langkah pembangunan kepercayaan, kata Joe Biden. Sebagaimana diberitakan FIFA militer sebelumnya, konflik antara pasukan militer Azerbaijan dan Armenia di perbatasan Nagorno-Karabakh sepanjang bulan September ini telah menewaskan lebih dari 20 jiwa, yang terdiri dari 16 orang prajurit militer Azerbaijan dan 7 orang lainnya diketahui sebagai warga sipil yang tewas karena serangan pasukan Armenia di desa Gasalti. Sementara itu, perang Armenia dan Azerbaijan cabut nyawa 920 orang. Situasi di Nagorno-Karabakh semakin mencekam. Konfrontasi bersenjata antara pasukan Armenia dan Azerbaijan kembali meletus sejak hampir 2 pekan lalu. Ratusan unit kendaraan tempur kedua negara hancur sementara sudah hampir 1.000 orang tewas. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, dilaporkan sebanyak 3 orang tentara separatis Armenia. Para prajurit ini mati dalam unit tank T-72 buatan Uni Soviet, yang tentu saja dikendarainya. Rudal yang diluncurkan jet tempur F-16 Fighting Falcon angkatan bersenjata Turki meledakkan tank dan merenggut nyawa 3 tentara bayaran Armenia. Konflik militer kedua negara jadi bukti eskalasi Armenia dan Azerbaijan yang makin manas, sebab di sisi politik kedua negara saling tuding lewat Kementerian Pertahanannya. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengklaim pasukan angkatan bersenjatanya berhasil membunuh 550 orang tentara Armenia. Akan tetapi di sisi lain, Kementerian Pertahanan Armenia mampu menghabisi nyawa 370 orang. Jika jumlah korban dari kedua belah pihak adalah 920 orang. Sayangnya data tersebut masih perkiraan, karena Kementerian Pertahanan kedua negara belum memberikan data valid terkait jumlah korban jiwa dan unit kendaraan tempur yang hancur. Perang Armenia dan Azerbaijan menjadi sorotan Persatuan Bangsa-Bangsa. Markas besar PBB di New York, Amerika Serikat langsung bergejolak. Belgia menginisiasi pertempuran untuk membahas konflik sengketa wilayah perbatasan Armenia dan Azerbaijan dan disepakati oleh Inggris, Prancis, Jerman bersama Estonia.